Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, senang, berbahagia. Saya boleh kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Dengan hormat, kalau boleh saudara angkat tangannya, kami mau berkenalan. Saudara yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali, boleh angkat tangannya. Ada saudara ya. Nanti dari Asyir akan memberikan kenang-kenangan, love gift bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Happy Family Center memiliki satu moto yang spesifik, changing the world through family. Mengubah dunia melalui keluarga. Keluarga menjadi bagian yang sangat penting. Saudara boleh sukses dalam bisnis, tapi kalau saudara memiliki keluarga yang hancur, sepertinya saudara bukanlah orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berbahagia bisa menjadi surga di atas muka bumi ini. Bagaimana mencapai saudara visi tersebut? Tuhan memberikannya dengan jelas, menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui pengajaran, melalui penyembahan, melalui misi dan pemuritan. Setiap tahun saudara ada tema-tema inti yang membawa kita fokus di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan tahun ini, tahun 2015, Pak Hani Layantara sebagai Gembala Gereja Happy Family memberikan tema The Year of Living Victoriously. Tahun membawa kita hidup penuh dengan kemenangan dalam setiap aspek. Dan subtema setiap bulan akan berubah untuk terfokus terarah kepada tema tahunan. Dan bulan ini sudah di bulan Mei ini, subtemanya adalah blessings in the desert. Berkat-berkat di tengah padang gurun. Kita semua tahu bahwa padang gurun adalah tempat yang kering, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Bagaimana saudara sekalian, Tuhan tetap menjanjikan di tengah kekeringan ada berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema yang mendukung subtema tadi, yaitu facing the hardship. Menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Sudah kalau berbicara kesukaran, kesulitan, bukan hanya di dalam dunia bisnis, pekerjaan. Hari-hari ini banyak pengusaha, pedagang, pebisnis mengeluh saudara, semua susah, omset turun dan sebagainya. Tetapi juga ada pengusaha yang saya temui berkata, saya kok enggak ya, saya tetap aja bahkan semakin meningkat. Saya berkata, wah luar biasa. Saudara-saudara sekalian, mungkin padang gurun buat hidup saudara adalah masalah rumah tangga. Uang mungkin saudara tidak kurang-kurang, berlimpah-limpah. Tapi masalah rumah tangga yang seringkali membuat seseorang juga saudara merasa tidak bahagia. Kepikiran terus, khawatir dan rasa gelisah yang sedemikian rupa. Atau padang gurun buat hidup saudara mungkin adalah sakit penyakit yang sepertinya tidak kunjung selesai. Apapun sudah menjadi padang gurun dalam hidup ini, kesukaran, kesesakan apapun, Allah menjanjikan pasti ada jalan keluar. Amin. Saya akan membawa saudara untuk melihat dasar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 126. Nanti saya minta Pak Erol sebagai koordinator dari ibadah Landmark 2 membaca secara bergantian ayat-ayat dalam Mazmur 126. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan suara yang keras membaca ayat yang kedua. Demikian kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian sampai selesai. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi ternyata sudah ketika mereka kembali ke tempat asal mereka, mereka menyebutnya Sion, Yerusalem. Ternyata banyak mengalami kesusahan. Inilah latar belakang dari Mazmur 126 ini ditulis. Saya akan membagi sudah Mazmur 126 ini menjadi dua bagian utama. Untuk membawa kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan dalam hidup keseharian kita. Ketika kita menghadapi kesukaran. Ketika kita menghadapi persoalan. Apakah itu pekerjaan, masalah rumah tangga, sakit penyakit atau masalah apa saja. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya melihat itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pemazmur mengajak kita untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Setiap kali kita menghadapi persoalan, saudara sekalian, kita takut, kita khawatir. Gimana kalau enggak bisa selesai? Gimana kalau masalah semakin menjadi-jadi, semakin besar? Gimana kalau sakit saya membawa kematian dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja pun. Satu hasta itu 45 senti. Tidak menambah sedikit pun pada jalan hidup kita. Atau ngomel, marah, sedih, itu bisa buat orang stres, depresi. Dan banyak penyakit bermunculan karena emosi-emosi yang negatif. Ketika seseorang atau kita menghadapi persoalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita merindukan di tengah persoalan, padang gurun menggambarkan kekeringan yang luar biasa. Sepertinya no way out, enggak ada jalan keluar, enggak mungkin bisa berubah. Tetapi sudah Tuhan menjanjikan blessings in the desert. Berkat-berkat di tengah padang gurun. Berarti sudah sesuatu yang tidak mungkin itu adalah mujizat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua suka mujizat. Kita semua berharap mujizat. Mujizat di tengah pekerjaan, rumah tangga, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, mujizat selalu diawali dengan persoalan. Persoalan yang besar. Persoalan yang tidak bisa kita menanggungnya. Itu sebabnya bagian yang pertama ini penting sekali. Untuk sudah di tengah persoalan, kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. Pemazmur yang bernama Daud, saudara, pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya sendiri, seniornya. Saudara, tetapi karena Daud sebagai seorang yang lebih muda, diberkati, diurapi Tuhan, Saul menjadi iri hati. Sehingga Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pengejaran itulah Daud menulis Mazmur 103. Ketika dia berkata dari Daud,
Dan dia mengambil satu keputusan saudara. Sebagai ganti khawatir, berkeluh kesah atau mengutuki Saul. Dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oh my soul, bless the Lord. Dia sedang perintahkan jiwanya sendiri. Saudara, jiwa itu terdiri dari perasaan. Perasaan kita bisa up, bisa down. Bisa senang sekali happy, bisa sedih sekali ya. Bisa moody, bisa nangis dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, jiwa yang terdiri dari perasaan, dari kehendak. Kadang mau, kadang males, gak mau, itu kehendak. Jiwa juga bicara intelek. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Daud memerintahkan jiwanya di tengah persoalan. Hai jiwaku yang gundah gulana, penuh ketakutan, pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan, siapa yang memberikan perintah? Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Roh Allah yang menguasai hidupnya. Lalu dia berkata, janganlah lupakan akan kebaikan Tuhan. Karena terus terang kita gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, itulah sifat kita manusia, tidak muda, tidak tua, kaya, miskin, pelupa. Kita lupa akan kebaikan Tuhan kalau kesalahan orang diingat terus sampai mati. Tapi kebaikan gampang lupa. Utang orang kita ingat luar biasa. Tapi kalau kita utang lupa melulu. Nah itu saudara, itu penyakit itu. Bapak ibu saudara sekalian, di tengah masalah kenapa seringkali kita lemah? Karena kita hanya ingat persoalan. Karena kita hanya ingat saudara sekalian penderitaan. Itu sebabnya perlu jiwa yang gundah gulana ini diberi perintah oleh roh Allah yang ada di dalam diri kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Bukankah dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu? Kita ngomong sama diri, dia sudah mengampuni kesalahan kita. Darahnya sudah dicurahkan. Kalau darahnya saja sudah diberikan, Roma pasal 8 ayat 32 berkata, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan pertolongan yang lain? Jika nyawanya saja, darahnya saja, dia berikan, dia curahkan bagi kita semua. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Saya percaya banyak saudara yang hadir hari ini berkata, iya Bu, saya pernah mengalami jamahan Tuhan, disembuhkan dari sakit. Mama saya, papa saya, atau saudara sendiri. Ajaib. Ingatkan itu kepada jiwa kita. Dia yang sudah menebus hidup kita dari lubang kubur. Mungkin ada di antara saudara hampir mati. Saya juga beberapa kali hampir mati. Mati kecelakaan mobil saudara. Ya, karena supir waduh ngebut. Pernah itu saudara. Dari jalan dari Bandung menuju kota kelahiran saya Cirebon. Pas ada Pak Hani sebelah saya yang setir supir saya. Waduh kita ngantuk dia ngebut. Pas sudah sekalian itu di pinggir jurang itu daerah Sumedang itu. Waduh saudara-saudara sekalian kita pas bangun. Wah dia nyalip padahal gak kelihatan lu di depan itu ada apa. Kan gak boleh kalau kita gak bisa lihat. Dia nyalip. Begitu nyalip itu kita lihat di depan saudara ada truk, ada bus, saya lupa lah, pokoknya mobil besar. Wah, otomatis itu cuma pegang tangan, Tuhan Yesus tolong. Itu kalau udah kayak begitu kita nggak perlu doa panjang-panjang, Bapa kami di surga, dikuduskan nama. Waduh, masuk jurang dulu lah. Udah merem, Tuhan Yesus tolong. Secara mata jasmani nggak mungkin cukup saudara mobil saya, ini ada mobil datang dari sana, kita nyalip lagi, itu nggak mungkin. Udah bayangan kita udahlah udah habis lah. Tapi saudara pada waktu itu kami berseru, saya nggak tahu. Mungkin juga supir saya ikut tutup mata, saya nggak tahu. Tiba-tiba aja sudah mobil saya udah ada di pinggir, nggak kenapa, masih tetap jalan. Waktu buka, loh kok bisa ya, kok bisa. Saya nggak tahu sampai hari ini karena saya tutup mata. Saya nggak tahu apakah mobil yang dikecilin, apa jalan yang digedein, pokoknya selamat saudara. Ya, waktu saya lihat supir saya itu udah keringetnya segede-gede jagung. Saya juga hampir mati di atas pesawat
Aduh udah kayak layangan putus. Jadi saudara itu yang orang bilang trauma. Saya kalau naik pesawat begitu goyang, udah langsung pegang tangan suami. Makanya pergi-pergi itu enak sama suami sudah ya. Jangan pergi sendirian bahaya. Saya langsung aduh kenapa? Waduh udah inget benar-benar pernah itu pesawat sudah goyang luar biasa. Dan itu seperti dari tinggi itu pesawat itu turun les. Kayak layangan putus, udah pernah itu. Wah semua pesawat, seisi pesawat sudah berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Yang bahasa roh keluar bahasa roh, ya, yang agama lain keluar semua semua Tuhan, dewa-dewa udah disebut semua. Sampai kursi di sebelah saya ini putus sudah semua, udah barang-barang udah keluar semua. Udah, saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, kirim malaikat Tuhan, kuasai pesawat ini. Kalau Tuhan melihat hidup saya ini masih penting melayani. Saya cuma ngomong begitu tuh. Ya. Gak berapa lama sudah itu pesawat udah kayak layangan putus itu bisa ini lagi. Waktu kami turun dari pesawat semua muntah. Semua. Karena apa? Udah gak kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita sering gak setia, Tuhan kok setia terus. Dia dikatakan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kalau kita baik seringkali ada maunya. Tapi Tuhan baik karena itu adalah sifat Tuhan. Selalu baik, always good, tidak pernah tidak baik. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, inilah cara pertama kita menghadapi kesukaran. Ingat kebaikan Tuhan. Yang terjadi dalam hidup saudara, sudah dengar kesaksian orang lain. Saudara mengalaminya sendiri, ingat itu. Sekarang kita lihat saudara apa yang dilakukan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 126. Dia mengingat akan kebaikan Tuhan ketika dia berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel pernah mengalami beberapa kali, sering kali saudara ditawan oleh musuh. Mereka pernah berada di Mesir kurang lebih 400 tahun, diperbudak. Mereka juga pernah dibuang di Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya itu terjadi karena bangsa ini memberontak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membiarkan bangsa ini ditawan oleh musuh-musuh, mengalami kesukaran. Dan waktu mereka mengalami kesesakan, penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhanlah yang membawa mereka mengalami pemulihan. Itu sebabnya sudah dalam Mazmur 126, pemazmur berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita itu seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya apa? Secara logika tidak mungkin bisa mengalami pemulihan. Seperti mimpi, kok bisa ya? Seperti tadi saya cerita mobil saudara, saya kok bisa nggak kecelakaan. Seperti mimpi. Sampai hari ini tidak bisa dijelaskan. Tapi saya percaya itulah tangan Tuhan. Amin saudara. Bangsa Israel juga mengalami itu. Saudara sekalian, di dalam sejarah mereka pernah mengalami betul-betul dibuang di Babel. Dan pada tahun 538 sebelum Masehi, mereka dibawa kembali ke Sion dengan tangan Tuhan. Pada sebelumnya berada di Babel, bagaimana keadaan mereka waktu mereka ditawan di Babel itu bisa digambarkan di dalam Mazmur 137. Firman Tuhan berkata, di tepi sungai Babel, di sanalah dikatakan kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saudara-saudara, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, saudara bisa menangis mengingat keadaan kita waktu kita masih jaya. Misalnya kalau masalah saudara adalah ekonomi. Aduh ya, dulu kita makan nggak pernah tanya harga berapa. Aduh sekarang ini. Nah, ini juga bangsa Israel alami itu. Kami berada di sungai Babel, menangis mengingat Sion.
Atau mungkin buat saudara masalah bukan soal uang, tapi masalah rumah tangga. Aduh dulu ya saya bulan madu, saya senang sekali dia cinta saya cinta dia. Aduh, kok bisa sekarang kayak begini ya? Mengingat keadaan yang dulu. Saudara sekalian itu menyakitkan. Penuh penderitaan karena realitanya sekarang mereka berada di Babel. Mereka ditawan, mereka disiksa. Dan saudara sekalian di Babel itulah juga mereka tidak ada sukacita. Firman Tuhan berkata bahwa di pohon-pohon ganda rusa kecapi itu digantung. Saudara bangsa Israel, orang Yahudi itu orang yang terkenal lifestyle, gaya hidupnya itu suka menyanyi dan menari. Kalau saudara pergi ke Israel bertepatan hari raya Pondok Daun atau hari-hari raya lain, waduh mereka itu nyanyi, goyang-goyang, saudara menari, enggak pakai sungkan-sungkan. Luar biasa. Tetapi sudah ketika mereka sedang ditawan di Babel, kecapi gitar mereka digantung. Mereka juga dihina. Bangsa Babel tahu bahwa orang Israel ini suka menyanyi dan menari. Itu sebabnya mereka menghina, ayo nyanyikan bagi kami nyanyian sukacita. Nah mereka menjawab bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian sukacita di negeri orang ketika mereka mengalami siksaan. Bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini adalah satu perasaan orang sedang mengalami penderitaan. Ada kesedihan, ada saudara sekalian keputusasaan. Kapan ya masalah ini selesai? Kapan ya suami saya berubah, istri saya, anak atau apa saja. Bagaimana lagi ya pekerjaan, usaha saya bisa kembali, kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bangsa ini kita melihat saudara sekalian ketika mengalami pemulihan seperti orang yang bermimpi. Kembali kita melihat Mazmur 126. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita melihat satu perbandingan antara Mazmur 137 waktu mereka digambarkan sedang ditawan di Babel dan Mazmur 126 ketika mereka keluar dari Babel dipulihkan. Ada sukacita yang luar biasa. Sampai orang-orang lain berkata itu pasti Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, saya tahu dia. Kira-kira begitu ya. Kalau saudara melihat ada orang diangkat oleh Tuhan, misalnya saja ini contoh. Gimana saudara di Indonesia, seorang yang kulitnya bukan kulit mayoritas, kulitnya kuning, matanya sipit, agamanya beda. Nggak mungkin gitu kan kita berkata. Tetapi saudara sekalian kita berkata kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kira-kira seperti itu. Ketika kita melihat sudah bagaimana seseorang diangkat dalam bidang bisnis. Atau sudah sekalian mungkin dalam bidang pengetahuan, pendidikan. Kalau itu saya rasakan sekali. Sudah sekalian kalau saya sampai bisa mengecap pendidikan yang paling tinggi. Saya merasa kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Saudara-saudara saya, orang tua saya, teman-teman saya bisa menyaksikan. Karena mereka tahu siapa dulu. Nah mereka berkata sungguh itu adalah tangan Tuhan. Orang lain memuliakan Tuhan. Bahkan sudah sekalian bangsa Israel sendiri juga berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, mengalami, mengakui. Penting sekali Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Bersaksi, jangan tutup mulut aja. Kalau ada masalah ngomel. Begitu ada pertolongan Tuhan, mulut ditutup. Seharusnya kita bersaksi. Panggil teman-teman, makan di rumah saudara yang mungkin baru dibangun. Saudara sharing, bersaksi. Saya alami semua ini karena berkat Tuhan. Saudara baru sembuh dari sakit,
Yang seharusnya dokter kasih ultimatum, mungkin seharusnya udah mungkin ya. Tapi saudara sekalian kok sudah bisa hidup, dokter katakan kok ini sehat jantungnya kayak jantung baru. Seharusnya saudara bersaksi. Memuliakan Tuhan itu karena Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang disampaikan oleh pemazmur di ayat 1 sampai ayat 3. Menghadapi kesukaran. Bapak Ibu saudara, kita sendiri harus aktif. Kita boleh betul-betul mengingat akan kebaikan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Lalu kemudian bagian yang kedua saudara sekalian. Setelah kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Maka bagian yang kedua menghadapi kesulitan, kesukaran, masalah hidup. Kita harus berani menghadapi realita. Kenapa ada orang masuk rumah sakit jiwa? Depresi. Karena enggak berani menghadapi realita. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka enggak bisa menghadapi kenyataan. Usaha bangkrut. Mungkin saudara rumah disita, perusahaan disita. Gimana? Nanti apa kata orang? Ada orang-orang yang tidak sanggup menghadapi realita. Rumah tangganya hancur, suaminya lari dibawa perempuan lain. Aduh gimana apa kata orang itu saudara. Sehingga menimbulkan satu perasaan tertekan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara. Rahasia yang kedua. Untuk kita bisa facing the hardship. Untuk kita bisa melihat blessings in the desert. Ada berkat-berkat, ada mukjizat di tengah padang gurun. Maka kita harus berani menghadapi realita. Coba kita lihat di ayat 4 sampai ayat 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara, bangsa ini sudah mengalami sukacita, dipulihkan, dibawa pulang saudara dari tawanan Babel. Orang-orang yang menyiksa mereka, sekarang mereka bebas. Tapi ternyata ketika masuk ke Sion, ketika masuk ke tanah air mereka sendiri, hometown mereka, ternyata saudara daerah mereka sangat kering, tidak turun hujan. Bagaimana mereka bisa hidup? Semua kering kerontang. Ini saudara kenyataan yang ada. Ternyata saudara sekalian berada di dalam tawanan itu sangat berat. Tetapi ketika mereka lepas dari tawanan berada di tempat mereka sendiri juga berat. Lalu apa yang mereka harus lakukan? Ini saudara poinnya. Itu sebabnya hari ini kita melihat bagaimana saudara mereka tidak punya satu modal dengan kekuatan mereka. Itu sebabnya mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami. Mereka berseru, mereka menjerit, mereka berdoa benar-benar minta tolong kepada Tuhan. Pernahkah saudara berada dalam satu titik yang paling rendah dalam hidup saudara? Sudah nggak bisa cari pertolongan manusia. Sudah nggak bisa cari pertolongan petinggi, pejabat, siapapun nggak bisa. Bapak Ibu, seruan ini menggambarkan satu seruan paling dalam yang very desperate. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah kering. Bapak Ibu saudara, kalau kita mau ditolong oleh seseorang, saudara harus mengakui keadaan yang sebenarnya kayak apa. Ada banyak orang pingin ditolong tapi sombong. Gimana sudah bisa ditolong? Kita harus bicara apa adanya. Saudara sakit, pergi ke dokter. Dokter tanya, kamu sakit apa? Enggak kok, saya enggak sakit. Dokter bilang kalau enggak sakit pulang aja. Perlu keterbukaan. Sense of crisis. Rumah tangga juga sama. Banyak saudara rumah tangga yang diambang kehancuran. Tapi enggak mau konseling, saya heran sekali. Sampai dibiarin sendiri, itu sampai kayak menunggu bom waktu tinggal meledak aja. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sakit secara fisik,
Sakit demam, panas, sudah punya anak panas, pusing kepala. 3 hari sudah dikasih Panadol atau paracetamol, nggak turun-turun. Masa mau Panadol terus sampai 1 bulan? Bawa dong ke dokter, cek darah, cek semuanya. Mau tahu ini sakit apa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi berapa banyak kita nggak peduli. Rumah tangga dibiarin gitu aja, akhirnya apa? Hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu seruan yang paling dalam. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti batang air kering di tanah Negev. Saudara, Negev, bahasa Ibraninya Negev pakai V. Itu di Israel kalau saudara pergi biasanya dari perbatasan keluar, di sini ada Laut Merah. Disebut Laut Merah bukan karena lautnya warna merah sudah, tapi mungkin di dalamnya itu ada rumput-rumput laut ya, warnanya merah, disebut Red Sea. Di belakang sana saudara ada pegunungan namanya Negev. Sudah arti nama Negev dalam bahasa Ibrani adalah dry, very dry, totally dry. Dan sepanjang tahun tidak pernah turun hujan, enggak pernah. Itu sebabnya enggak ada kehidupan di sana, enggak bisa diapa-apain karena sangat kering sekali. Nah, bangsa Israel saudara mengakui penting sekali kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan. Sudah harus datang glosor benar-benar Tuhan. Saya seperti batang air kering di tanah yang kering. Secara manusia no hope. Nggak bisa cari pertolongan siapapun. Batang airnya kering, tanahnya kering. Saudara-saudara sekalian, seruan itu hanya bisa kita arahkan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ini yang luar biasa. Pemazmur melakukan seruan ini kepada Tuhan. Tapi saudara, seruan yang disebut doa, puasa, minta tolong kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri. Sudah kita lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab. 2 Tawari 20 waktu Yosafat sudah ketakutan diserang, dia hanya bisa berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat ada tambahan. Bukan hanya doa dan berseru, tetapi firman Tuhan berkata di ayat yang ke-5. Yaitu saudara menabur dengan mencucurkan air mata. Melakukan bagian kita, do your part, do my part. Apa bagian kita? Kenapa ada orang sudah sekalian tidak bisa bangkit dari bisnis? Mungkin dia sudah berdoa, mungkin dia sudah berpuasa, tapi he does nothing. Dia enggak lakukan apa-apa. Kenapa rumah tangga enggak bisa pulih-pulih? Karena dia berdoa tapi dia enggak melakukan bagian dia. Seorang istri menghendaki saudara suaminya boleh bertobat. Suaminya nyeleweng, tapi dia pergi-pergi terus. Ya, dia tidak pernah melayani suaminya, ya suaminya tambah kecantol perempuan lain. Dia tidak melakukan tugas rumah tangganya dengan baik. Anak-anak tidak diopeni, gimana sudah? Dia mungkin berdoa, tetapi dia tidak melakukan bagian hidup. Saudara sakit, sudah berdoa, tapi saudara juga kita punya akal budi. Tuhan juga tidak anti dokter kan? Saya selalu berdoa kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan secara ilahi, bisa mujizat. Tapi Tuhan juga bisa pertemukan dengan dokter yang tepat. Untuk memberikan treatment yang tepat. Itu do our part. Melakukan bagian kita. Dan apa sudah bagian yang dilakukan pemazmur ini? Dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya melakukan bagiannya. Walaupun untuk melakukan bagian itu sangat berat. Buktinya harus sambil mencucurkan air mata. Apanya yang harus ditabur? Wong batang airnya kering, tanahnya kering. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Alkitab kita harus menghargai saudara otoritas firman Tuhan. Ada satu hukum atau prinsip yang tidak pernah berubah. Yaitu hukum atau prinsip menabur, menuai. Mari kita lihat sudah kebenaran ini. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6. Ayat 7. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sudah suskan kenapa Alkitab memulai dengan kata jangan sesat. Karena ada banyak orang enggak takut Tuhan. Sudah menghadapi masa yang sulit, sudah dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam sakit penyakit. Malah saudara mempermainkan Tuhan. Bagaimana cara mempermainkan Tuhan? Kita lihat ayat 8 dari Galatia pasal yang ke-6. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi saudara sudah menghadapi masa yang sukar. Menaburnya menabur dalam daging. Menabur dalam daging itu berbicara hidup di dalam dosa. Sudah tahu, sudah ya suaminya nyeleweng. Bukan dia banyak berdoa, lalu kemudian banyak berbuat baik, melayani, berubah hidupnya. Enggak, ini malah dia keleleran, terus pelarian, shopping terus, atau bahkan pelarian yang kelihatannya rohani, pelayanan terus. Enggak bagus juga. Saya saudara sebagai hamba Tuhan, saya berhati-hati kalau memanggil hamba Tuhan. Walaupun kadang-kadang bisa kecolongan juga. Saya enggak mau sudah gampang-gampang panggil artis baru bertobat. Bu ini lu bu, bagus bu, oke. Aduh baru bertobat, mungkin belum setengah tahun. Tunggu dulu, firman Tuhan berkata tunggu. Jangan cepat-cepat pakai orang yang baru bertobat. Nanti dia dicobai iblis. Bener aja. Banyak contoh. Nggak berapa lama sudah ganti lagi saudara. KTP-nya, agamanya. Bapak ibu saudara sekalian. Itu sebabnya kembali kita melihat firman Tuhan berkata apa? Menabur, menuai. Saudara sedang di padang gurun. Taburlah yang baik. Jangan menabur dalam daging. Menabur dalam daging hidup dalam dosa. Sudah tahu masa yang sulit. Bisnis lagi susah, malah jual barang palsu. Ya, ayah bu habis kepepet bu, gimana ini? Jadi saya ikut barang palsu, nipu orang, mencuri dan sebagainya. Tadi pagi saya baca koran, ya enak juga kalau pelayanan di Landmark pagi bisa baca koran. Ya, kalau jam 7 aduh belum bisa baca koran, pulang baru bisa. Ya, saya baca koran bahwa ternyata sudah isu barang palsu ini luar biasa. Saya baru tahu saudara di Indonesia ada lebih dari 726 kasus barang palsu. Bayangin 726. Tentu tidak termasuk rambut palsu, gigi palsu saudara ya. Enggak. Tapi ini barang palsu yang tentu merugikan. Ya dari bicara gelar palsu. Ya memalukan sekali bahkan pendeta-pendeta banyak yang pakai gelar palsu juga. Saudara-saudara sekalian, pejabat-pejabat ada banyak, bupati pakai gelar palsu juga. Ya kita nggak ngurus mereka lah. Tapi ini satu masalah krisis bangsa ini. Belum lagi di tengah kehidupan sosial, ibu-ibu, bapak-bapak supaya kelihatan waduh keren ya, pakai tas palsu, sepatu palsu, supaya orang bilang waduh hebat ya, arloji palsu, supaya orang wah ini krisis saudara. Saudara sedang menipu diri sendiri. Kosmetik palsu, betul nggak? Semua yang palsu. Bahkan saudara hari-hari ini kita lihat juga muka-muka yang palsu. Saudara saya baru kembali menghadiri wisuda anak angkat saya. Dia bilang begini, di salah satu angkatan ada teman-temannya orang Korea. Waktu difoto saudara ada sekitar 7 atau 8. Mukanya podo kabeh. Kok aneh, ini apa saudara-saudara? Tidak. Rupanya udah kebiasaan orang Korea sudah kalau umur 17 atau remaja gitu. Hadiah ulang tahunnya minta apa? Dioperasi. Jadi mukanya podo kabeh, di muka palsu. Saya berharap di sini muka saudara asli semua ya. Ini hidung saya walaupun tinggi asli saudara. Ada yang hidungnya tadinya kecil jadi mancung, mata kecil jadi gede. Waduh sampai orang gak kenal. Muka palsu. Bapak ibu saudara bahkan lebih menyedihkan lagi. Sampai masuk ke dunia hidup sehari-hari. Saya gak bisa pikir kok orang bisa tega jual pupuk palsu. Saudara sekalian, pupuk untuk menumbuhkan tanaman. Tapi yang satu
kilo dikatakan harga jual biasanya 2.000. Dengan jual pupuk palsu dia bisa jual per kilo 800 perak. Tapi sudah sekalian pupuk palsu ini bahannya batu zeolit. Yang bukan menumbuhkan tapi mematikan. Kok tega ya? Diproduksi sampai 23 ton. Bayangin. Aduh saudara. Belum lagi isu yang terakhir apa saudara? Beras palsu. Ya, ada yang orang bilang hoax dan sebagainya. Tapi sudah kasus ini muncul mulai dari Bekasi. Ketika seorang penjual bubur itu beli beras 6 liter, lalu kemudian masak nasi, adiknya makan, ternyata dia bilang kok nasinya baru masak kayak basi, terus rasa lain. Lalu nggak berapa lama saudara siangnya dia muntah-muntah, sakit dibawa ke UGD. Itu ceritanya begitu. Beberapa waktu kemudian coba diperiksa beras itu ternyata mengandung plastik katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerikan sekali. Apalagi ketika kita baca juga sudah peredaran uang palsu sampai 16 triliun. Dan orang Indonesia sangat kreatif sudah. Yang dipalsukan bukan cuma rupiah loh. Dolar Singapura dipalsukan. Dolarnya, ringgitnya Malaysia, euro dipalsukan. Uangnya Brunei, waduh. Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Ini masa-masa yang very hard. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masa yang sukar, bisnis lagi susah bersaing, saudara jangan sampai menabur dalam daging. Saudara malah bikin barang palsu, malah akhirnya sudah tidak melihat penyertaan Tuhan, sudah tidak melihat pembelaan Tuhan, saudara malah akan terjerumus semakin dalam. Sudah tahu suami menyeleweng, dia ikut nyeleweng, ya itu namanya menabur juga dalam daging. Sudah tahu sakit, malah pergi ke dukun, ya itu sudah. Tapi Tuhan menghendaki kita menabur di dalam roh. Menabur yang benar. Walaupun kadang-kadang untuk menabur yang benar itu harus sambil mencucurkan air mata. Saya membaca kisah yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Seorang ayah saudara sangat miskin sekali, hidup di daerah Brooklyn di New York. Kulit hitam, miskin luar biasa, dan saat itu masih isu diskriminasi sangat kuat di Amerika. Tapi dia ingin mendidik anaknya sudah untuk tumbuh menjadi seorang yang tough, kuat dan berhasil. Satu kali dia panggil anaknya, masih belum remaja ya, umurnya mungkin kurang lebih 7, 8, paling sampai itu enggak sampai 10 tahun. Dia panggil anaknya, dia tunjukin sebuah pakaian bekas. Lalu dia tanya anaknya, "Nak, menurut kamu baju ini harganya berapa?" Anaknya bilang, "Udah jelek Pak, mungkin $1. Oh ya, gak apa-apa $1. Maukah kamu membantu papa mama? Mau, tolong jualkan baju bekas ini, $2. Hah, $2? Ya kan tadi bilang mau bantu papa mama. Akhirnya dia bilang, oke, anak kecil ini pergi. Saudara, dia butuh waktu 6 jam. Tapi akhirnya dia berhasil menjual saudara pakaian bekas dengan harga $2 di stasiun kereta api bawah tanah. Membutuhkan waktu 6 jam. Pasti ada pengorbanan rasa malu jual baju bekas ya. Wah, papanya berkata, wah kamu hebat. Besoknya papanya kasih lagi baju bekas yang lain. Sekarang kamu jual lagi baju bekas ini, tapi kali ini jangan $2. Berapa Pak? $20. Anak ini bilang, waduh, kemarin aja saya jual $2, saya butuh waktu 6 jam, muka ini udah muka tembok, gak tahu taruh di mana ini. Sekarang Pak, baju elek ini Pak, saya harus jual $20, gimana caranya? Papanya bilang, ya coba dulu. Jangan langsung bilang tidak bisa, coba aja. Akhirnya anak ini dapat ide. Saudara, karena dipaksa mau tidak mau dia jadi kreatif. Kadang-kadang kreativitas itu muncul waktu saudara kepepet. Betul enggak? Ya. Saudara-saudara sekalian, dan dia ingat dia punya sepupu pinter sekali gambar. Dia bawa saudara baju bekas itu, kaos bekas itu. Dan dia bilang sama sepupunya, tolong kamu gambarin Mickey Mouse, Donald Duck, daya yang bagus-bagus ya di kaos ini. Gambar. Wah memang bagus. Wah dia pede, sudah dia jual. Dan ternyata baju bekas kaos ini laku harga
$25. Lebih tinggi daripada target bapaknya 20. Dia senang sekali, Pak saya bisa dapat $25. Wah kamu hebat. Besoknya papanya kasih lagi baju bekas. Harga $1 lagi. Sekarang papa minta baju ini jual dengan harga $200. Anak kecil ini kali ini dia tidak ragu lagi. Saudara, dia dengar di televisi ada artis yang terkenal pada waktu itu sangat populer. Film seri televisi Charlie Angels. Ya, nama salah satu bintang filmnya mungkin yang remaja-remaja nggak tahu. Namanya Farrah Fawcett. Dulu saya juga ikut model rambutnya. Waduh, sibak kiri, sibak kanan. Wah hebat. Ya, Farrah Fawcett. Nah sudah sekalian, anak kecil ini punya ide. Dari Brooklyn dia jalan sudah ke New York. Tempat, ya memang di New York, Brooklyn juga. Jauh tempat konferensi pers Farrah Fawcett diadakan. Karena badannya kecil, dia selinap. Masuk saudara, menembus penjagaan daripada security. Dan dia memberanikan diri ketemu Farrah Fawcett. Dia bawa kaos bekas $1 itu. Dan minta supaya artis terkenal ini bikin tanda tangan. Tanda tangan yang besar, kasih namanya Farrah Fawcett. Waduh, mau sudah. Sudah kalau minta sama artis foto apa, nggak ada yang nggak mau. Karena itu mendongkrak popularitas mereka juga. Wah, dia pulang dengan senang. Dengan cepat saudara, kaos dengan tanda tangan Farrah Fawcett bisa laku dengan harga $1.500. Wah, saudara sekalian, papanya berkata, anakku, dari pengalaman engkau menjual 3 helai baju, apa yang engkau pelajari? Anaknya berkata, Papa, selama kita mau berpikir, pasti ada caranya. Papanya geleng-geleng kepala dan berkata, memang engkau tidak salah, betul nak. Tapi maksud Papa lebih dari itu. Papa hanya ingin mengajar kamu bahwa dari sehelai pakaian bekas yang hanya bernilai $1, ternyata bisa ditingkatkan nilainya, bahkan sampai kamu bisa jual $1.500 US. Lalu papanya masuk kepada poin, apalagi kita manusia. Mungkin kulit kita hitam, mungkin kita miskin, tetapi kita punya nilai. Kita bisa berjuang, kita bisa mengubah nasib hidup kita jika kita mau. Sejak saat itu anak kecil itu belajar lebih giat, menjalani latihan dengan ketat, dengan keras, mendisiplin diri. 20 tahun kemudian, dunia mengenal nama orang itu adalah Michael Jordan. Ada yang tidak tahu? Wah, pasti tahu ya. Dia pemain legendaris NBA, basket. Dimulai saudara sekalian, dari satu keyakinan bahwa di dalam diri ada nilai. Bapak ibu saudara sekalian, inilah yang saya mau sampaikan. Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, berdoa. Tapi Tuhan mau kita melakukan bagian kita, do our part. Walaupun itu sambil menangis. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dia pasti menuai. Apakah menabur yang jelek, sudah akan tuai yang jelek. Saudara menabur yang baik, sudah akan tuai yang baik juga. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pasti akan ada waktu, tidak mungkin tidak tiba waktu itu. Waktu menuai. Sekarang kita kembali melihat Mazmur 126. Sudah sekalian, Tuhan mau kita menabur sambil mencucurkan air mata. Tetapi lebih dari itu kita melihat di ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bapak ibu saudara sekalian, ini ayat punya pemahaman yang dalam sekali. Ketika sudah menghadapi persoalan, jalan buntu, no way out. Seringkali kita diam, stres, pasif, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang yang menipu kita, merugikan kita. Mungkin ada yang sedang putus cinta, aduh gimana ya, bunuh diri aja. Nah ini, tidak berjalan maju, berjalan pasif, mundur. Saudara-saudara sekalian, putus asa.
udahlah pasrah aja lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kisera-sera. Waduh, enggak begitu. Firman Tuhan berkata apa di tengah padang gurun. Batang air kering, di tanah yang kering, Negev. Aku mau berjalan maju. Jangan diam. Berjalan maju, saudara. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Menangis menggambarkan kita sedih. Sudah kalau sedang menghadapi masalah, sedihlah, nangislah, khawatirlah. Itu manusiawi sekali. Nangis boleh, tapi jangan menangis diam di tempat, mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang, stres, nggak mau terima telepon, nggak mau mandi. Itu depresi. Saudara biarin terus depresi, you will be going crazy. Benar saudara. Itu sebabnya firman ini luar biasa. Orang yang berjalan maju. Ini bicara saudara sekalian. Walau menangis, walau ada persoalan kita tetap maju. Kita tetap bekerja. Saudara sekalian kita tetap ke gereja. Habis suami saya begitu bu, habis istri saya, anak saya malu-maluin. Tetap beribadah. Apa hubungannya saudara sekalian? Sudah tetap melayani Tuhan. Sudah tetap networking, bersosialisasi, tetap bergaul dengan baik. Komunitas dengan baik, tetap sekolah. Saya malu bu, papa saya begini, saya udah gak mau sekolah lagi. Loh, itu namanya sudah tidak berjalan maju. Sudah lakukan bagian saudara. Berjalan maju dengan menangis, apalagi dikatakan sambil tetap menabur benih. Wow. Dalam Alkitab kita lihat contoh ini luar biasa. Saudara, orang menabur benih itu berbicara berkorban. Ketika bangsa Israel mengalami kekeringan, tidak turun hujan 3,5 tahun karena bangsa ini menyembah berhala. Allah sudah sekalian benar-benar menahan hujan. Tuhan kirim Elia ketemu janda Sarfat. Ya, sudah bisa lihat kisah itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ya kalau nggak salah, lihat aja. Saudara sekalian, Tuhan utus ke janda Sarfat yang nggak punya apa-apa. Di tangan janda itu dia cuma punya kayu, dia punya minyak sedikit, di rumah dia punya tepung sedikit, cuma mau bikin kue untuk dia makan, anaknya makan, habis itu mati. Tapi Elia berkata apa? Ayo kamu pulang. Bikin kue itu yang tadinya jadi 2, bikin jadi 3. Ini hamba Tuhan yang baik nih. Sudah saya gak setuju ya kalau ada hamba Tuhan itu suka memanfaatkan jemaat. Mentang-mentang dia hamba Tuhan semua harus dituruti. Mainnya tunjuk, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Soalnya kalau ketemu model hamba Tuhan gitu gak usah dituruti. Hamba Tuhan yang baik itu tidak merugikan saudara. Elia berkata apa? Buatkan dulu sepotong roti kecil untuk aku. Lalu kamu buat untuk dirimu dan untuk anakmu. Saudara-saudara sekalian, lihat ini namanya menabur. Masa yang sukar. Janda ini tinggal punya 1 chance, kesempatan untuk bikin kue, dia makan, anaknya makan lalu mati. Tapi dia berpikir apa salahnya. Masa yang susah daripada bikin kue dibagi 2 ya bagi 3 sama habis itu matinya kan. Ya udahlah saya taat. Dan ketika dia saudara menyerahkan itu dulu untuk hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Ini kita lihat janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur benih. Ada sacrifice. Ada pengorbanan. Pengorbanan itu mungkin waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini sibuk kerja. Pulang kerja anaknya pingin main. Papa, mama, jangan ganggu papa, capek tahu. Loh, ya tetap dia anak saudara, dia tetap berhak punya waktu papanya. Mama juga capek, sana sama sus aja. Loh, kalau tahu gitu jangan punya anak. Saudara harus berkorban, saudara bekerja itu urusan saudara. Saudara waktu untuk anak itu haknya anak. Ya, berikan waktu juga saudara. Bapak ibu saudara sekalian berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur benih. Kalau saudara ingin rumah tangga saudara bahagia, beri waktu saudara untuk pasangan hidup, untuk anak, untuk Tuhan, untuk pekerjaan. Ketika kita balance,
kita akan melihat hasil yang baik. Ada pengorbanan waktu, tenaga, uang, sudah hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan seringkali tidak bisa menolak. Karena orang seringkali melihat hamba Tuhan itu always available. Ya, nggak bisa bilang saya capek, saya jet lag, nggak bisa. Bu saya mau konseling, bu saya mau doa, aduh saya masih ngantuk, nggak bisa. Loh hamba Tuhan kok ngantuk sih? Loh emangnya hamba Tuhan bisa ngantuk loh saya? Ya, sama seperti saya kalau pergi ke dokter, dokternya di situ tulis hari ini tidak praktek, dokternya sakit. Loh kok dokter bisa sakit? Loh jangan lupa dokter manusia. Tapi saya belajar sudah, untuk sedapat mungkin berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, berkorban. Saya pernah terkilir sakit, nggak bisa jalan sudah. Tunggu tukang pijet datang, nggak datang. Telepon berdering. Bu Agnes nangis-nangis, saya mau konseling. Ya, saudara seharusnya kan gini, Bu Agnes ada waktu enggak, ibu sibuk apa enggak? Oh enggak, jemaat selalu melihat jemaat Tuhan available, not busy. Harus selalu ready, nggak bisa sakit, nggak bisa capek, nggak bisa lapar gitu pikirannya. Bu saya bisa ngomong, sorry ya saya lagi sakit nih dari kepala sampai ini sakit semua ini. Bisa toh, tapi saya lihat begini sudah, saya sakit kakinya, ini yang telepon saya sakit hatinya. Lebih berat mana ya? Oh lebih berat dia. Jadi sambil saya sakit, saya dengerin sudah 10 menit, nggak selesai 15 menit, 30 menit. Aneh sekali. Ketika saya dengerin saudara keluh kesahnya, saya tidak rasa sakit terkilirnya itu. Kenapa saudara? Tadi sakit sekali. Waktu saya tadi sakit sekali karena fokus konsentrasi saya cuma kepada sakit saya. Tapi pada waktu saya terima telepon, orang konseling, orang curhat, saya observe. Saya saudara ya? Saya larut kepada, oh ya, saya enggak lagi fokus kepada masalah saya. Saya berikan waktu, saya perhatian saya, sampai saya akhirnya mendoakan dia. 1 jam kemudian selesai, begitu selesai tukang pijet datang. Udah pijet, sehari itu juga saya berjalan. Saya belajar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pemberian yang sia-sia. Amin. Seperti janda Sarfat itu dia dapat tepung dan minyak yang tidak habis-habisnya. Ketika dia menabur. Saudara Petrus dapat ikan yang berlimpah-limpah. Ketika dia lebih dulu pinjamkan perahu kepada Tuhan Yesus. Hari ini apa yang menjadi persoalan saudara? Saudara jangan berkata saya lagi punya masalah tahu. Jadi saya gak punya waktu. Jadi saya gak punya uang. Jadi saya gak punya perhatian. Saya gak punya tenaga, gak punya. Pokoknya saya lagi fokus sama diri saya, masalah saya. Wah, itu yang membuat saudara tidak melihat blessings in the desert. Tapi kalau saudara hari ini merindukan. Melihat berkat-berkat dan mujizat Tuhan di tengah padang gurun. Berjalan maju dengan menangis. Sambil tetap menabur benih. Firman Tuhan berjanji, in His time, He makes all things beautiful. Dalam saatnya Tuhan, Dia akan membuat semuanya menjadi indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.